sekolah menengah atas di Kota Bengkulu diduga menjadi pelaku perundungan. Perundungan sudah dilakukan sejak korban masih duduk di kelas 1 hingga kelas 3. Mahasiswi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual saat pulang dari kampusnya di Universitas Hasanuddin. Ironisnya, pelaku adalah seorang mahasiswa satu kampus. KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat ada sebanyak 56 anak menjadi korban bullying. Di sebuah desa yang tenang dan asri, tinggal seorang gadis remaja bernama Nadia. Nadia dikenal sebagai bunga desa di kampungnya karena kecantikannya yang alami dan kebaikan hatinya yang selalu terpancar. Namun, pada suatu hari, Nadia mengalami suatu kejadian yang mengguncang hidupnya. Selo, seorang pria yang tinggal di desa yang sama, mendekati Nadia dengan senyuman yang aneh. Tanpa peringatan, Selo melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Dia memegang payudara Nadia. Nadia terkejut dan sangat ketakutan. Dia segera mendorong Selo dan berlari pulang sambil menangis. Nadia pulang dengan hati yang hancur. Di dalam kamar, dia menangis dan merasa trauma. Nadia merasa bingung dan tidak tahu harus melakukan apa. Akhirnya, dia memutuskan untuk menghubungi sahabatnya, Tiara, melalui chat. Tiara sangat terkejut dan marah mendengar cerita Nadia. Dia segera menyarankan Nadia untuk melaporkan kejadian ini. Tiara yang masih bingung tentang bagaimana cara melaporkan, akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada Ilham, teman lamanya yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Melalui telepon, Tiara bertanya kepada Ilham mengenai bagaimana cara pelaporan pada aplikasi Shine. Tiara menyampaikan saran dari Ilham kepada Nadia. Dia mendorong Nadia untuk melaporkan pelecehan yang dialaminya melalui aplikasi Shine. Nadia menuruti saran tersebut dan mengunduh aplikasi Shine dan langsung melakukan pelaporan. Nadia melihat notifikasi di ponselnya yang menunjukkan bahwa pengaduannya diterima. Tidak lama setelah pengaduan, pihak berwenang segera bertindak kepada Selo. Selo ditangkap dan dikenakan pasal 281 KUHP. Nadia merasa lega dan mulai pulih dari traumanya. Dia bertemu dan berterima kasih kepada Tiara yang telah membantunya melalui masa-masa sulit ini. Bersama-sama, mereka yakin bahwa keadilan akan selalu berpihak kepada yang benar. Kisah Nadia adalah bukti bahwa keberanian dan dukungan dari orang-orang terdekat dapat mengatasi segala rintangan. Jangan pernah takut untuk berbicara dan memahami serta mencari bantuan karena ada banyak orang yang siap untuk mendukungmu. Berdasarkan situasi yang dia alami, Nadia menggunakan aplikasi Shine untuk keluar dari masalahnya. Shine merupakan aplikasi inovatif yang dirancang untuk membantu perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Shine menawarkan platform yang aman dan nyaman untuk melaporkan kekerasan. Melalui akses mudah dan cepat dari perangkat seluler, korban dapat segera melaporkan insiden kekerasan dan mendapatkan dukungan serta bantuan yang diperlukan. Shine memiliki potensi baik dalam perkembangannya, dengan menampilkan fitur event yang berisi kegiatan yang dapat dilakukan oleh pengguna, fitur library yang berisi kumpulan cerita pendek inspiratif, fitur pendanaan untuk mendukung kesejahteraan wanita, dan fitur berita dan artikel yang sangat informatif. Shine juga memiliki keuntungan kompetitif di mana terdapat fitur peraturan perundangan yang bekerja sama dengan pemerintah agar memberikan edukasi terkait hukum kekerasan pada perempuan dan anak. Fitur pelaporan yang bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk menindak pelaku kekerasan. Fitur komunitas yang dapat membangun rasa percaya terhadap lingkungan, serta fitur konsultasi dengan seorang ahli yang akan membantu pengguna keluar dari masalahnya.
Fitur yang kami miliki ini diadopsi dari aplikasi Sapa 129, di mana pada aplikasi ini memiliki sistem pelaporan kekerasan pada perempuan. Dengan target market wanita dan anak-anak, diharapkan aplikasi Shishine dapat memberantas kasus-kasus kekerasan serta pelecehan terhadap wanita dan anak-anak. Melalui kolaborasi dengan konselor profesional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta organisasi non-pemerintah dan dunia usaha, Shishine bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi korban kekerasan. Di balik platform yang inovatif ini, perkenalkan tim yang ada di dalamnya, yaitu Selo Juliano Julius dengan NIM 10221041, Tiara Anggraining-Room dengan NIM 10221053, Taufik Ilham dengan NIM 10221081, dan Nadia Arfiani dengan NIM 10221085. Itulah penjelasan dari aplikasi Shishine. Kami harap dengan adanya aplikasi ini, tidak ada lagi kasus kejam menimpa perempuan dan anak-anak. Kami ucapkan terima kasih.